Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisi kita dan siapapun kita, tetaplah puji Allah, ucapkan alhamdulillah dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dengan kepercayaan bahwa Allah tak pernah menyia-nyiakan kita, bahkan tidak pernah menzalimi kita sedikit pun, dan dengan husnuzon bahwa Allah memenuhi semua yang kita butuhkan, walaupun Allah tidak selalu memberikan semua yang kita inginkan. Semua yang kita kerjakan pasti Allah balasi, walaupun sebagian besar balasan itu tidak hari ini. Tapi kita sangat yakin Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Syakur. Salam dan salam kita juga berdoa pada Allah, semoga Allah limpahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita menyuburkan cinta kita padanya, dan semoga doa-doa kita membuat kita mendapatkan syafaatnya. Yang kita hormati segenap pimpinan di yayasan, anggota pleno yayasan, Ustaz Heri Eko sebagai sekretaris, Ustazah Rani Ekasari yang alhamdulillah kemarin sudah ujian akhir ya, MM kan ya. Rani Ekasari S apa? STMM, insyaallah semoga Allah berkahi. Juga yang kita hormati pleno yayasan, juga bagian pengembangan pendidikan, Ustazah Fitrianti MPD, juga kepala juga bendahara yayasan Ustazah Riza Alfera, lalu bagian layanan umum Ustazah Emilia SPD MPD ya. Tidak hadir bersama kita hari ini Ustaz Haji Aslam Hadi SMA karena beliau ikut acara Munas Mapadi ya. Penghormatan untuk segenap pimpinan di perguruan, sekretaris perguruan, lalu kepala-kepala baik di unit sekolah SMP Putra Putri MA, pengasuhan Putra Putri. Penghormatan juga untuk kepala SD ku, kepala TK dan RA, ketua STAI hadir ya. Juga semua yang hadir pada kesempatan hari ini, termasuk dari BPW, dalam hal dihadiri oleh Ustazah Mira Deswita yang sedang bergembira dan sumringah karena melonnya sudah panen perdana. Cuma tidak bisa semua orang menikmatinya, harus booking dulu. Semoga program-program BPW semakin jaya dan sukses, karena manfaat wakaf itu memang nanti insya Allah akan dinikmati sebesar-besarnya oleh kita, keluarga besar Yayasan Wakaf Al Risalah. Yang kita hormati juga Besar Charity, timnya yang tidak henti-hentinya menentuk hati kita untuk berzakat, bersedekah, berinfak, berwakaf dengan moto berkah bahagia. Penghormatan untuk yang lain yang tidak kita sebutkan satu persatu, yang intinya siapapun kita punya saham di lembaga wakaf ini, dan karena itu kita akan menerima bagian. Insya Allah jika kurang hari ini, Allah akan lunasi, Allah akan sempurnakan, dan Allah akan lipat gandakan. Ada sebuah ungkapan
Ada yang mengatakan ini dari Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan ini dari Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ungkapan itu berbunyi, ridhon nas ghayatun la tudrak. Mencari ridho orang, mencari sayangnya manusia, mencari agar semua orang pro sama kita, itu cita-cita yang mustahil terwujud. Jadi kalau kita bermimpi di dunia ini semua orang sayang sama kita, semua orang mau menjadi teman kita, semua orang ridho, semua orang support, siapapun ya, itu cita-cita yang mustahil tercapai. Nah, karena dia mustahil tercapai, maka jika kita berorientasi agar orang sayang, suka dan pro kita, siap-siap untuk kecewa. Jika kita mengharapkan apapun namanya dari makhluk, siap-siap untuk dikecewakan, siap-siap untuk bersedih. Jadi sebagian dari kesedihan kita, kekecewaan kita, kegelisahan kita, dan ketidakgembiraan, ketidakbahagiaan kita, itu penyebabnya adalah karena kita memang terlalu berharap sama manusia, apalagi bergantung pada makhluk, siapapun manusianya, apakah pada pemerintah, apakah kepada atasan, bahkan kepada pasangan, kepada anak, pokoknya asal makhluk judulnya. Jangan berharap terlalu dan jangan berlebihan kalau tidak ingin kecewa. Kita akan capek kalau kita berorientasi agar apa yang kita kerjakan ini dapat like orang. Mungkin si A akan suka, tapi si B belum tentu. Mungkin si C akan support, tapi si D belum tentu. Terus pendapat siapa yang akan kita ikuti? Keinginan siapa yang akan kita akomodasi? Tak bisa. Kita harus memilih. Karena kalau kita ikuti, kita akan bingung tiap hari. Ganti atasan, ganti kebijakan, ganti arahan, kita akan bingung gimana. Kita akan sedih, kita akan kecewa, kita akan berharap. Kenapa? Pertama, kenapa kita tidak boleh berharap berlebihan pada makhluk siapapun? Pertama, karena bisa jadi dia bukan tidak mau, dia tidak mampu. Contoh, diumumkan ada 4 penerima reward umroh tahun ini. Saya yakin yang 4 pasti akan gembira luar biasa. Tapi nominator lain pasti sedih. Lagi-lagi saya nggak dapat. Bahkan ada yang sudah 4 kali muncul sebagai nominator. So, kecewa iya, sedih pasti. Terus kenapa? Memang ada pilihan. Karena kita mesti menetapkan kemampuan kita hanya 4. Kalau maulah, kalau kita mampu tidak hanya 4, semua nominator ke Pulau Umroh. Terus apa? Bersedih pun kita tidak akan merubah keadaan. Maka cara terbaik adalah kembalikan pada Allah. Engkau pasti punya skenario, ya Allah. Engkau pasti punya cara. Nah, kalau kita kembalikan pada Allah, kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah dikecewakan. Kenapa? Kalau manusia enggak mampu, Allah Maha mampu. Jadi kalau ada yang tidak lulus tidak ini, siapa yang enggak sedih? Kita pun yayasan memang memutuskan dengan penuh kesedihan. Karena ada beberapa nominator itu memang udah 4 kali, 4 tahun untuk keluar namanya. Sudah terbayang-bayang Makkah, Madinah. Tapi memang begitu. Kita kecewa karena harapan kita tak terkabul. Bukan tidak mau orang mengabulkan, kemampuannya hanya segitu. Yang kedua, bisa jadi kita berharap sama orang yang nggak mau ngasih. Kita sudah berusaha tapi tetap tidak diberi. Ada juga begitu. Yang ketiga, kita kecewa kenapa? Karena memang kita dijanjikan lalu diingkari. Kalau Allah tak pernah ingkar janji. Jadi kalau Allah sudah berjanji,
Allah pasti tepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi kalau manusia, iya, siap-siap kita kecewa. Kenapa kita kecewa pada presiden? Ada sekian janji yang tak dipenuhi. Kenapa kecewa sama gubernur, sama ini, sama anggota dewan, sama atasan, sama kawan, sama pasangan? Sangat banyak alasan kita untuk kecewa. Kenapa? Janjinya tidak ditepati, atau kita di PHP-nya, kita di prank segala macam. Jika dia tidak menepati karena nggak mampu, okeylah. Tapi kalau dia tidak mendapati karena menipu, dia bertanggung jawab pada Allah. Tapi yang kita jangan sampai hancurkan kebahagiaan kita, kembalikan pada Allah. Ya Allah, kalaupun dia mengingkari janji, Engkau insya Allah tak akan pernah ingkar janji. Jangankan Allah, merpati aja tak pernah ingkar janji, apalagi Allah. Selanjutnya, kenapa kita tidak boleh menggantungkan sesuatu pada manusia? Karena manusia juga punya kepentingan. Kalau kita berharap sesuatu, kita mungkin akan diberinya selama itu tidak mengancam kepentingannya. Kalau Allah nggak punya kepentingan, jadi kalau kita berharap, kita mengincar si A, karena menurut kriteria kita si A itu ideal. Dari segala sisi dia calon yang ideal. Lalu kita berharap sama kawan, tolong dong lobby, tolong dong dekatin untuk saya. Kita berharap sama dia. Orang yang kita percaya ini juga belum nikah. Kita yang salah. Kenapa? Kalau di lobbynya, kalau didekatinya, dan orang itu memang ideal dalam segala hal, pasti dia akan prioritaskan untuk dirinya. Kalaupun dia berdoa, doanya pasti begini: ya Allah, jika dua, takdirkan untukku dan untuk temanku, tapi jika satu, itu untukku. Jadi kalau kita sedang mengincar seseorang, jangan bilang-bilang sama yang juga barangkali punya kepentingan yang sama. Tapi kalau Allah nggak punya kepentingan, kenapa kita dikhianati? Salah sendiri kita beri peluang kepadanya untuk mengkhianati. Maka ungkapan ridho nas ghayatun la tudrak, ridho manusia cita-cita yang enggak mungkin tercapai, ada padanannya. Ridho Allah ghayatun la tudrak, mencari ridho Allah, cita-cita yang jangan sampai kamu abaikan. Kalau ridho nas, cita-cita yang enggak mungkin kamu akan dapatkan. Tapi kalau ridho Allah, cita-cita yang jangan sampai kamu tinggalkan. Nah, karena itulah setiap aktivitas kita, bahasanya apa? Mencari ridha Allah. Kenapa kamu lakukan ini? Mencari ridha Allah. Kenapa kamu berbuat baik? Mencari perhatian Allah. Jadi mencari perhatian itu boleh. MPO yang enggak boleh. Mencari perhatian Allah, oh bagus. I'malu, beramallah kamu, fasayarallahu amalakum, agar Allah lihat. Memperlihatkan perbuatan baik sama manusia yang barangkali akan jadi catatan, tapi kalau sama Allah cari muka itu negatif. Tidak selamanya cari muka itu justru positif jika pada Allah. Ini ambil muka itu kalau kepada Allah, oh amal baik. Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah. Ini ceritanya tentang orang-orang baik ya, orang-orang al-abrar. Apa kriteria al-abrar itu? Orang baik itu suka ngasih makan, suka nraktir. Jadi kalau ada kita bercita-cita jadi orang baik, al-abrar, satu kriterianya dalam surat Al-Insan lah suka traktir. Traktir bakso kayak, traktir ini kayak. Tapi dia motifnya, kenapa? Ada apa sehingga dia traktir? Apa yang diincarnya? Apa yang dicarinya? Apa yang dihadangnya? Kalau al-abrar menjawab, innama nut'imukum liwajhillah, kami lakukan semuanya ini liwajhillah. Apa artinya? Mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuro. Kami tidak mengharapkan imbalan dari kalian, tidak berharap terima kasih. Tidak berharap imbalan, itu bukan tidak menerima imbalan. Dikasih imbalan, alhamdulillah, ada reward, alhamdulillah. Reward haji, reward umrah, alhamdulillah. Tapi kalau enggak dapat, kita pulangkan pada Allah.
Terima kasih, kalau orang berterima kasih ya enggak masalah. Tapi kalau enggak berterima kasih, tidak jadi problem. Kenapa? Kami hanya mencari muka pada Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami mencari muka Allah. Nah, kalau kita sudah dapatkan muka Allah, kalau Allah sudah noleh sama kita, Allah sudah respect sama kita, enggak ada yang enggak mungkin. Kadang-kadang Allah belum kasih karena Allah sedang menyiapkan skenario terbaik. Kadang-kadang Allah enggak kasih karena Allah menciptakan ganti yang lebih baik. Kadang-kadang Allah enggak kasih karena Allah ingin kita menerima utuh nanti di akhirat. Para ustaz dan ustazah yang Allah muliakan, maka boleh berharap tapi jangan terlalu pada makhluk, tapi kalau pada Allah berharaplah selalu. Apapun yang kita kerjakan, bayangkan, ya Allah, kami berharap perhatianmu, kami berharap ridhamu, kami berharap imbalan darimu, kami berharap kasih sayangmu. Dan itulah yang masuk dalam kategori makna mencari ridha Allah atau ikhlas pada Allah, mencari wajah Allah. Tapi pada makhluk sekedarnya saja. Karena kalau terlalu berlebihan, kita akan letih, kita akan capek, kita akan kecewa, dan kita akan kehilangan kebahagiaan. Jika kita enggak bahagia, kita bersedih, kita mengeluh, itu bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita saja. Salah sendiri kenapa terlalu berharap pada manusia. Kadang-kadang dari kecil kita pelihara, kita betul-betul jaga. Udah besar, orang lain yang metik, orang lain yang menggonggongnya, menggonggong ya, mengambil, membawanya. Padahal kita yang mengasuhnya sejak kecil. Kenapa memakan rezeki kita? Terus awak nan jarih orang nan boleh? Bukan. Jarih kita kalau kerana Allah, Allah akan kasih. Lepas si A dari tangan, Allah akan ganti si B sebagai ganti. Oh, tidak dapat sampai kita mati, Allah ganti di akhirat nanti insya-Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Karena itu mari kita tetap bekerja semangat di lembaga ini, sekalipun rezeki kita beda-beda, walaupun hak-hak kita barangkali kita merasa belum dikasih secara sempurna, walaupun cita-cita kita dan mimpi-mimpi kita belum terwujud semuanya, teruslah bekerja karena Allah. Sehingga kita tidak akan pilih-pilih. Ini kan tugasnya panitia PPDB, bukan tugas saya, enggak. Karena siapapun yang berkontribusi, apakah dia panitia atau tidak, Allah akan lihat, Allah akan catat, dan Allah akan balasi. Masalah rezeki serahkan pada Allah. Masalah kerja, itu tugas kita. Jangan katakan percuma saya kerja, dia dapat nama. Percuma saya berkontribusi, itu kan tugas dia. Percuma, tidak ada percuma. Tidak ada percuma, karena Allah membalasi. Jangankan perbuatan besar, sebesar biji zarrah pun Allah akan kasih balasannya insyaAllah. Sabar saja, tenang saja. Asal bertanam pembagian teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.